Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi yang akan saya bawakan, yaitu kebijakan makro perspektif neo-Keynesian. Nah, berikut adalah kelompok-kelompoknya. Ada saya sendiri, Rahel Siti Rahmawati. Yang kedua ada Regilia Zahra. Dan yang ketiga ada Rani Selawati. Kita langsung next-nya aja. Yang pertama, pengertian kebijakan makro Keynesian. Kebijakan makroekonomi adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah dan bank sentral suatu negara untuk mengelola ekonomi secara keseluruhan. Tujuan utamanya adalah mencapai stabilitas makroekonomi dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langsung kita next aja. Ada 6 elemen utama kebijakan makroekonomi. Yang pertama itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini tujuannya untuk meningkatkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal. Tujuannya adalah untuk mengendalikan tingkatan pengeluaran pemerintah, pendapatan pemerintah, serta defisit atau surplus anggaran. Dan yang ketiga ada nilai tukar. Tujuan untuk kebijakan nilai tukar ini mengendalikan nilai tukar mata uang negara untuk mempengaruhi perdagangan internasional. Lalu yang keempat ada kebijakan regulasi dan hukum. Tujuannya adalah menyediakan kerangka hukum dan regulasi yang memadai untuk sektor keuangan, perbankan, dan perdagangan. Lalu yang kelima ada kebijakan ketenaga kerjaan. Tujuannya meningkatkan kesempatan kerja, melindungi hak pekerja, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dan yang keenam itu kebijakan stabilitas sistem keuangan. Tujuannya adalah mencegah krisis keuangan, mengawasi risiko sistemik, dan melindungi konsumen. Kita next customer aja, dilanjutin oleh Ragilia. Teori ini merujuk pada pemikiran ekonom John Maynard Keynes, dan teori ini menekankan peran pemerintah dalam mengelola ekonomi untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan. Next. Ini kenapa? Konsep utama teori Keynes itu yang pertama kesetaraan tabungan dan investasi, yang kedua konsumsi dan pengeluaran, yang ketiga pengangguran dan intervensi pemerintah, yang keempat itu peran pemerintah dalam mengendalikan siklus bisnis, yang kelima kebijakan moneter, yang keenam krisis ekonomi. Perspektif neo-Keynesian dan teori Keynes. Perspektif Keynesian berfokus pada permintaan agregat, artinya bahwa perusahaan menghasilkan output hanya jika mereka ingin menjual output tersebut. PDB potensial atau potensial GDP mengacu pada output maksimum yang dapat dihasilkan sebuah perekonomian menggunakan sumber daya ekonomi yang ada saat ini. Itu mewakili penawaran agregat jangka panjang sebuah perekonomian. Pentingnya permintaan agregat diilustrasikan pada gambar di samping yang menunjukkan model AD sampai AS Keynesian murni. Kurva penawaran agregat atau AS adalah horizontal pada tingkat PDB kurang dari potensial dan vertikal setelah YP terjadi. Jadi ketika mulai dari output potensial, setiap penurunan AD hanya mempengaruhi output, tetapi bukan harga. Setiap kenaikan AD hanya mempengaruhi harga, bukan output. Next. Keynesian dan teori Keynesian. Teori Keynes adalah nama suatu teori
yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonomi Inggris yang hidup pada tahun 1880 sampai 1940. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari Great Depression. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang yang mengacu pada ide bahwa peningkatan kerja konsumsi dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan, kemudian akan mendorong lebih meningkatnya pembelanjaan dan pendapatan. Teori Keynes menurunkan banyak investasi kebijakan ekonomi yang pada era terjadinya depression. Perspektif neo-Keynesian dalam mengatasi pengangguran. 1. Stimulus fiskal, kebijakan moneter akomodatif. 3. Peningkatan pelatihan dan pendidikan. 4. Kebijakan perlindungan sosial. 5. Pengembangan sektor pariwisata. Yang keenam ada kebijakan inklusi finansial. Yang ketujuh ada hubungan buruh yang kuat. Yang kedelapan ada pengembangan infrastruktur. Yang kesembilan ada simulasi sektor swasta. Yang kedua ada pemantauan pasar kerja. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pemikiran teori Keynes. Yang A adalah pemikiran ekonomi Simon Kuznets. Simon Kuznets terkenal dalam bidang ekonomi atau studi tentang pendapatan nasional dan komponen-komponennya. Ia pernah memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1971 atas usahanya meneliti pengukuran dan analisa atas sejarah pertumbuhan pendapatan nasional negara-negara maju. Yang B ada pemikiran ekonomi Paul Samuelson. Samuelson memperoleh pendidikan ekonomi di Harvard. Di samping memperdalamnya ekonomi, ia juga sangat mahir dalam ilmu matematika. Jasa Samuelson sangat terlihat dalam melakukan kodifikasi pemikiran-pemikiran Keynes. Dalam melakukan kodifikasi pemikiran-pemikiran Keynes, kemudian ia melengkapinya dengan pemikiran-pemikiran baru yang lebih jangkaunya dengan pendekatan matematika. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Gue nanya dong, abis ini gue tidur dah. Gue nanya ya. Ya boleh, Jo. Gua nanya. Sweet bang, saya berdua. Udah Jul duluan tuh. Nah, pertanyaan pertama itu bayi siapa? Gua masih ditanya Jul. Ya, gue mau nanya, menurut Cara gua yang pertama dulu fotonya. ya menurut kalian semua, apakah model ekonomi Keynesian masih relevan untuk mengatasi krisis ekonomi di era digital saat ini? Ya, lu masih di mute kalau lu pada mau ngomong. Jangan lupa dihidupin dulu mic-nya ya. Capek gue ketawa-tawa soalnya. Pertanyaannya ada di ini ya, Jul. Bisa ditulis aja nggak? Iya, udah. Nih gue kirim dah. Ya, oke, terima kasih Jul. Bang Samsul, pertanyaan. Gua. Ya mau nanya. Apakah kebijakan fiskal di Indonesia saat ini sudah sesuai? Bang Samsul, pertanyaannya apakah kebijakan apa? Kebijakan fiskal saat ini di Indonesia sudah sesuai? Ya, terima kasih ya, Bang Samsul. Next, selanjutnya Yang perempuan yang ingin bertanya.
Aku. Ya. Saya Fatia Putri ingin bertanya ke kelompok 5 dari pemaparan materi barusan, apakah Pertanyaannya apa Kak Novatia? Neo-Keynesian ini bisa mempengaruhi stabilitas harga dan inflasi yang ada? Kalau bisa, bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhinya? Dari kebijakan Neo-Keynesian dapat mempengaruhi stabilitas harga dan inflasi. Gua. Pertanyaannya bisa diketik ya Kak Novatia. Ini pertanyaannya berapa pertanyaan? 4 ya? Apa 5? Apa 3? 4 apa 3? Yaudah deh, tanya lagi satu lagi Gua nggak mau apa-apa. nanya, cu. Ya, Pak Harur, boleh tanya apa Pak Harur? Perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Farul Hidayat. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Membahas tentang teori Keynesian, bagaimana John Maynard Keynes ini mengatasi pengangguran menurut John Maynard. Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana John Maynard mengatasi pengangguran di itu apa namanya? Udah ditulis itu. Baik, terima kasih ya Pak Harul. Ada lagi yang ingin bertanya? Nanti tinggal ditulis aja ya Pak Harul. Itu udah ditulis kok. Lagi loh, udah kan udah 4 pertanyaan. Jadi diskusi dulu ya. Ini langsung jawab aja ya. Iya. Well. Yang urut ya dari nomor 1. Gak usah dari nomor 1 juga nggak apa-apa, kasih dulu nggak apa-apa. Saya mau jawab pertanyaan dari Samsul Bahri ya. Pertanyaannya, apakah kebijakan fiskal di Indonesia saat ini sudah sesuai? Menurut saya, sudah mulai membaik karena terbukti pemulihan ekonomi di Indonesia terus berlanjut. Ekonomi nasional pertumbuhannya 5,1%, inflasi Indonesia juga semakin terkendali dan mencapai 3,1% sampai dengan sekarang. Presiden juga menyambut bahwa saat ini defisit fiskal Indonesia juga telah kembali berada di bawah 3%. Produk domestik bruto
1 tahun lebih cepat dari rencana awal. Selain itu, kepala negara menilai bahwa rasio utang Indonesia juga merupakan salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20. Untuk Samsul, apa jawabannya yang sudah jelas? Ya, terima kasih Sela, udah jelas. Terima kasih. Apa udah cukup? Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fahrul. Tadi pertanyaannya itu cara mengatasi pengangguran menurut John Maynard Keynes. Cara mengatasi pengangguran menurut John Maynard Keynes yaitu menyusun rencana pembangunan yang diarahkan pada kegiatan untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal, perizinan usaha, perpajakan, moneter, dan perdagangan. Sekian. Apakah sudah terjawab, Farul? Lumayan, cukup. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kanovatia. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan neo-Keynesian dapat mempengaruhi stabilitas harga dan inflasi? Yaitu jawabannya, kebijakan neo-Keynesian dapat mempengaruhi stabilitas harga dan inflasi dengan cara mengatur kebijakan fiskal dan moneter, memantau hubungan antara pengangguran dan inflasi, dan memastikan bahwa intervensi pemerintah berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang seimbang dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penyesuaian dan evaluasi terus-menerus juga penting untuk menjaga stabilitas harga. Bagaimana Kanovatia jawabannya? Oke, thank you. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Julian Fernanda. Apakah model ekonomi Keynesian masih relevan untuk mengatasi krisis ekonomi di era digital saat ini? Menurut saya masih, tapi tidak disignifikan kalau zaman sekarang, karena krisisnya adalah COVID-19. Pemerintahan di Indonesia juga mencetak uang yang mana tandanya masih relevan. Cukup perjalanannya jawabannya Julian. Julian? Iya. Jul? Iya. Ya udah, Rahel mukanya so capek banget. Ada kurang-kurangnya. Udah cukup ya? Tutup ya? Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Sesi tanya jawabnya juga selesai. Maka dari itu, saya mewakili kelompok saya ingin menyelesaikan presentasi saya hari ini. Terima kasih. Terima kasih.